Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Hanin Fadlelulintar dari tim Technical Education and Consultation PT Medion Pharma Jaya. Pada pagi hari ini akan menyampaikan terkait dengan penyakit gumboro, gitu ya. Waspada hadapi gumboro terkini yang sebelumnya juga sudah dipaparkan oleh dokter-dokter yang lain. Nah, untuk agenda pembahasan yang akan saya ulas di sini ada 4 subbab begitu ya. Yang pertama adalah terkait pendahuluan. Jadi kita ingin tahu terlebih dahulu bagaimana kasus gumboro di lapangan, seperti apa update-nya. Kemudian yang kedua terkait dengan review gumboro. Jadi kita ingin tahu mengenal lebih dalam gitu ya, virus gumboro, kemudian bagaimana patologi anatomi, gejala klinis dan sebagainya. Kemudian untuk subbab yang ketiga terkait dengan update virus gumboro. Nah, ini yang perlu kita pahami, bagaimana update virus gumboro di lapangan terutama di Indonesia ya. Dan yang terakhir terkait dengan pengendalian, karena tentunya kita ingin melakukan pencegahan gitu ya, supaya agen infeksi ini tidak menyerang atau menginfeksi peternakan kita. Nah, untuk pendahuluan ini saya mulai dengan ranking penyakit Bapak Ibu. Terkait dengan ranking penyakit, PT Medion telah mengumpulkan kejadian kasus ya yang terjadi selama 2019 sampai 2021 untuk pada ayam pedaging atau broiler. Nah, jika kita lihat di sini untuk penyakit gumboro dia masuk ke ranking kelima dari penyakit yang sering menyerang ayam pedaging. Dan kalau kita lihat lebih dalam, ternyata gumboro ini merupakan penyakit viral pertama yang menyerang ayam pedaging. Lalu untuk kasus di ayam petelur seperti apa di sebelum produksi yang sudah dikumpulkan oleh tim Medion selama 2019 sampai 2021, ternyata gumboro juga menempati 10 besar ya ranking penyakit yang sering menyerang, terutama di ranking ke-6. Dan jika kita lihat dari segi penyakit viralnya, dia juga menduduki penyakit viral pertama yang menyerang di ayam petelur. Nah, kalau tadi kita lihat secara umum bagaimana kasus penyakitnya, kita coba lebih dalam lagi begitu ya. Bagaimana dari umur serangan kasus gumboro ini di lapangan. Nah, ini juga telah dikumpulkan oleh tim Medion yang ada di lapangan untuk pada ayam pedaging, umur serangan gumboro ini paling sering muncul ada di umur-umur 22 sampai 28 hari atau sekitar 3 sampai 4 minggu gitu ya. Sedangkan pada ayam petelur ternyata juga sama, yaitu di umur-umur 22 sampai 28 hari atau 3 sampai 4 minggu. Sehingga dari sini kita bisa mengantisipasi atau mewaspadai ya kasus gumboro ini di lapangan. Lalu, selain juga dari kasus penyakit tadi, kita juga konfirmasi kasus positif gumboro ini dengan melakukan uji laboratorium ya untuk peneguhan diagnosa dengan uji PCR. Nah, ini tim Medion sudah mengumpulkan begitu ya kasus positif gumboro pada ayam petelur dan ayam pedaging. Kita lihat di ayam petelur dari 2018 sampai 2020 terjadi peningkatan yang sangat signifikan kasusnya ya, yaitu di 116%. Sedangkan pada ayam pedaging ternyata juga peningkatannya sangat besar di 108%. Padahal kita tahu bahwa vaksinasi gumboro sudah dilakukan secara rutin di peternakan Bapak Ibu sekalian. Tetapi laporan kasus gumboro dari 2 tahun terakhir ini meningkat 2 kali lipat. Nah, setelah kita sudah tahu bagaimana update di lapangan ya terkait dengan kasus gumboro, kita coba melihat bagaimana sih karakter dari virus gumboro ini. Mungkin tadi sudah dipaparkan secara singkat juga. Nah, gumboro ini disebabkan oleh avivirnavirus yang merupakan virus double-stranded RNA dan dia tidak beramplop. Nah, ini menjadi titik fokus kita ya. Virus ini tidak beramplop. Akibatnya apa? Virus-virus yang tidak beramplop ini dia hanya sensitif terhadap jenis desinfektan tertentu, yaitu dari contohnya ada formalin, kemudian dari larutan iodium. Makanya kenapa nanti ketika kita ingin membasmi atau memberantas virus ini di sekitar kandang, kita harus pastikan jenis desinfektan yang kita pilih itu sesuai. Misalkan dari formalin, ini Medion memiliki produk Formades. Kemudian untuk larutan iodium kita ada Neoantisep. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memilih desinfektan yang sesuai. Kemudian virus ini juga inaktif pada suhu 70 derajat Celcius selama 30 menit. Dan yang perlu kita waspadai juga, virus ini lebih stabil dan tahan hidup lama di lingkungan, bahkan dia bisa lebih dari 3 bulan. Artinya ketika biosecurity, sanitasi, dan desinfeksi di sekitar kandang ini tidak dilakukan optimal, akan menyebabkan virus ini akan bertahan lama begitu ya di lingkungan sekitar kandang.
Dan kalau kita lihat dari namanya, penyakit Gumboro atau sering disebut dengan infectious bursal disease, berarti artinya penyakit ini memang target utama yang diserang adalah organ bursa fabricius, di mana untuk masa inkubasi dari virus ini adalah di 2-3 hari. Terkait dengan penularan, untuk virus Gumboro ini ditularkan secara horizontal, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalkan dari ayam yang sakit ke ayam yang sehat, nah misalkan dari kontaminasi tempat makan, tempat minum, dan lain sebagainya. Lalu, kita akan timbul pertanyaan begitu ya, mengapa Gumboro selalu menyerang? Kalau kita lihat di gambar tengah ini, Bapak Ibu, sebenarnya ada interaksi secara harmonis ya di dalam lingkungan sekitar kandang antara bibit penyakit dengan ternak atau dengan ayam. Nah, secara normal memang bibit penyakit akan selalu berusaha untuk menginfeksi ayam karena dia membutuhkan inang ya untuk bertahan. Sedangkan ayam juga memiliki kekebalan tubuh yang dia berusaha untuk mengeliminasi bibit penyakit ini. Ketika terjadi interaksi yang harmonis atau kestabilannya ini terjaga, maka ayamnya akan tetap sehat. Namun ketika ada kondisi-kondisi yang dia predisposisi gitu ya, faktor predisposisi yang dapat menyebabkan bibit penyakit ini akhirnya menginfeksi ayam, seperti apa? Nah, ini kita lihat faktor predisposisinya. Yang pertama, terkait dengan manajemen brooding yang kurang optimal. Manajemen brooding berarti di awal-awal masa pemeliharaan umur ayam gitu ya. Di masa-masa brooding ini adalah masa krusial atau kritis, karena di minggu-minggu pertama, nah dia terjadi pertumbuhan organ dalam tubuh ayam, termasuk apa? Organ limfoid atau organ kekebalan. Dalam hal ini contohnya bursa fabricius. Nah, ketika masa broodingnya tidak optimal, maka pertumbuhan dari organ limfoid bursa fabricius itu juga tidak akan berkembang secara optimal. Kemudian faktor yang kedua terkait dengan imunosupresan. Nah, ini ada penyakit-penyakit yang bersifat imunosupresif seperti koksidiosis, kondisi stres. Nah, ini yang harus kita waspadai. Sehingga ketika sistem kekebalan tubuhnya menurun karena imunosupresan tadi, otomatis penyakit-penyakit lain akan mudah masuk. Dan kita juga harus tahu bahwa Gumboro ini dia juga sifatnya imunosupresif karena serangan utamanya adalah di organ limfoid. Kemudian terkait dengan keberadaan kumbang Franky yang merupakan vektor dari virus ini, di mana kumbang Franky ini sering kita temukan gitu ya, bagaimana apakah dia jumlahnya banyak di lapangan atau di kandang, nah itu kita harus perhatikan. Nanti ada juga bagaimana cara pemberantasannya. Kemudian faktor yang keempat terkait dengan feses. Nah, pembersihan feses yang tidak optimal dan diletakkan di sekitar kandang. Kita tahu bahwa feses ini adalah media utama yang disukai oleh agen infeksi itu, baik virus, bakteri, dan sebagainya, untuk dia tumbuh dan berkembang. Ketika feses ini berada di sekitar kandang dan tidak dibersihkan, tentunya akan memudahkan untuk agen infeksi berkembang dan menginfeksi ayam. Dan untuk faktor selanjutnya terkait dengan waktu istirahat kandang yang kurang optimal. Kita tahu bahwa waktu istirahat yang minimal ya, yang harus diterapkan adalah 2 minggu atau 14 hari. Untuk apa? Tujuannya untuk memutus siklus hidup dari agen infeksi. Ketika waktu istirahatnya tidak diperhatikan, misalkan kurang dari 14 hari, tentunya akan menyebabkan agen infeksi mudah menular atau menyebabkan infeksi. Kemudian, faktor selanjutnya terkait dengan program vaksinasi dan aplikasi vaksinasi yang kurang tepat. Seperti apa? Misalkan kita tahu bahwa program vaksinasi kita susun gitu ya, di umur berapa, kemudian diulang di umur berapa. Nah, ini waktu penentuan umur juga harus kita lakukan secara tepat. Dan juga aplikasi. Nah, terkait dengan aplikasi ini, kita harus pastikan bahwa setiap ayam mendapatkan dosis yang seragam gitu ya, sehingga masing-masing ayam ini menghasilkan atau membentuk titer antibodi yang juga seragam. Dan yang terakhir terkait dengan penerapan biosecurity. Nah, jika penerapannya kurang baik, biosecurity ini memang secara umum sangat luas ya. Tadi ada operasional contohnya. Ketika tidak melakukan sanitasi, desinfeksi, di sekitar kandang, kemudian tempat pakan, tempat minum, tentunya akan menyebabkan infeksi mudah muncul. Nah, kita sudah tahu mengapa Gumboro selalu menyerang. Nah, kemudian di sini juga tertampil mungkin secara gejala klinis dan nanti patologi anatomi, Bapak Ibu sudah sering melihat terkait dengan gejala klinisnya, ayam terlihat gemetar, kemudian dehidrasi, dan dia juga akan terlihat bulu kusam dan berdiri. Dan kita juga akan temukan biasanya di daerah kloaka ini akan timbul diare yang berwarna putih, gitu ya. Nah, setelah itu, apakah cukup dengan pemeriksaan gejala klinis? Tentunya tidak. Kita harus mendukung diagnosa arahan kita dengan memeriksa perubahan patologi anatomi.
Nah, di sini yang saya tampilkan terkait dengan perubahan yang khas atau patognomonis pada kasus Gumboro. Yang pertama terkait dengan perdarahan pada otot dada dan otot paha. Nah, perdarahannya juga khas Bapak Ibu, yaitu tipe garis atau strie. Kemudian juga terjadi peradangan pada perbatasan antara proventriculus dengan ventriculus atau daerah batas bawah gitu ya. Selanjutnya, tentunya di bursa Fabricius ini akan kita temukan adanya peradangan, bahkan tadi bisa sampai perkejuan gitu ya. Selanjutnya juga virus Gumboro ini juga bisa menyerang organ urinari ya. Ada ginjal ini yang mengalami kebengkakan. Nah, setelah kita sudah tahu tadi terkait dengan gejala klinis dan patologi anatominya, ini kita coba dalami terkait dengan klasifikasi virus Gumboro. Virus Gumboro ini dia kita bagi berdasarkan serotipe dan patotipe. Berdasarkan serotipenya, ini virus Gumboro dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada serotipe 1 dan serotipe 2. Untuk serotipe 1, ini dominan terjadi pada ayam dan sifatnya patogenik atau ganas gitu ya. Sedangkan untuk serotipe 2, ini ditemukan pada ayam dan kalkun, dan sifatnya apatogenik atau tidak ganas. Nah, kalau kita lihat klasifikasi virus Gumboro berdasarkan patotipenya, ini dibagi menjadi 3 strain, ada klasik, varian, dan very virulent. Nah, masing-masing strain ini memiliki perbedaan ya. Terutama pada very virulent, kita tahu namanya very virulent, artinya keganasannya tinggi. Dari tingkat mortalitas, ini bahkan bisa mencapai 70-80% ya pada ayam layer. Kemudian dari gejala klinis dan patologi anatominya akan lebih tampak jelas, bahkan lebih parah fase akutnya. Lalu, dari 3 strain tadi, kita coba analisa gitu ya, bagaimana kasus kejadian Gumboro di lapangan di Indonesia begitu ya. Tim Medium telah melakukan pengambilan sampel yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kita ambil sampel yang terduga terkena Gumboro begitu ya, kita isolasi, kemudian kita lakukan PCR, kita sequencing, dan kita lakukan analisa. Bagaimana kasus yang terjadi di lapangan terkait dengan virus Gumboro. Lalu bagaimana hasilnya? Ternyata selama 2018 sampai 2020 kita temukan untuk kasus Gumboro dominannya adalah VVIBD atau Very Virulent IBD. Jika kita lihat di sini untuk phylogenetic tree yang sebelah kanan, kita temukan bahwa VVIBD ini paling banyak atau paling sering muncul ya di lapangan. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya di sini terkait dengan homologi. Ternyata untuk homologi strain Winterfield atau kita biasa sebut dari strain klasik ya, yang biasa digunakan untuk vaksin live Gumboro, ini homologinya terhadap Very Virulent IBD hanya sebesar 94%. Nah, padahal kita tahu bahwa perubahan karakter dari Very Virulent IBD ini memiliki potensi yang sangat signifikan. Terutama apa? Terutama dalam peningkatan virulensinya. Ketika ada perubahan karakter dari VVIBD ini, akan terjadi peningkatan virulensi atau keganasan dari virus tersebut. Dan juga dia mampu menghindar dari sistem imun. Artinya, dia juga bisa menyebabkan supresif atau imunosupresif dalam tubuh ayam. Nah, selanjutnya, ini dari struktur genetik ya. Dari struktur genetiknya, untuk virus IBD atau Gumboro, dia terdiri dari 2 segmen, ada segmen A dan segmen B. Nah, segmen A ini menyandi protein ada VP2, 3, 4, dan 5. Nah, yang perlu kita tekankan adalah VP2 atau protein 2 ini. Kenapa? Karena VP2 ini merupakan protein yang menentukan patogenesitas atau keganasan dari virus tersebut. Kemudian juga dia penyusun kapsid luar ya, di sini kita lihat dari gambarnya, dia merupakan kapsid terluar, kemudian dia merupakan situs penting, yaitu antigenic site, dan di sini dia merupakan lokasi hypervariable region, atau kita sebut HVR, di mana ketika terjadi perubahan pada lokasi HVR tadi, ini akan berdampak terutama pada peningkatan virulensi, yang artinya keganasannya atau patogenisitas dari virus Gumboro itu menjadi lebih tinggi, dan virus tersebut mampu menghindar dari sistem imun dan akhirnya sifatnya lebih imunosupresif. Nah, selanjutnya juga di sini. Ya, baik Pak Yopi. Selanjutnya dengan peta sebaran kasus VIBD di Indonesia ya. Ini ternyata Gumboro yang kita temukan dominannya adalah Very Virulent IBD, baik itu di ayam layer dan ayam broiler. Nah, ini kita harus waspadai. Lalu tindakan apa yang harus kita lakukan ya untuk mencegah dari infeksi Gumboro? Tentunya kita harus mengkombinasikan antara biosecurity dan vaksinasi.
Biosecurity, kita melindungi dari luar, dan vaksinasi melindungi dari dalam. Nah, terkait dengan vaksinasi, tadi kita setelah ulas yang di depan, kita tahu bahwa kasus Gumboro meningkat 2 kali lipat dalam 2 tahun terakhir, dan serangan Gumboro sudah menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, terutama didominasi oleh very virulent IBD. Nah, very virulent IBD tadi mengalami perubahan karakter genetik sehingga berpotensi menghindar dari sistem imun. Lalu solusi apa yang bisa kita berikan? Nah, di sini ada vaksin Medivac NDT Gumboro L Emulsion, di mana ini merupakan vaksin inaktif yang mengandung virus ND dari genotipe 2 dan genotipe 7, dan virus Gumboro strain klasik dan strain very virulent, isolat lokal yang homolog dengan isolat lapang terkini yang kita temukan di Indonesia. Sehingga ini bisa mencegah dari penyakit ND dan Gumboro pada unggas. Dengan aturan pakai, dengan cara injeksi ya, subkutan atau intramuskuler untuk dosis pada ayam dewasa 0,5, untuk ayam kecil 0,2 mili. Nah, kemudian kita buktikan bagaimana protektivitas dari vaksin tersebut ya terhadap isolat lapang. Kita lakukan uji potensi tantang untuk vaksin Gumboro ini terhadap ayam SPF. Nah, ternyata Medivac NDT Gumboro L Emulsion ini mampu memberikan proteksi sebesar 100% terhadap 3 jenis virus tantang very virulent IBD lapang atau isolat lokal begitu ya. Sehingga ini protektivitasnya bagus, yaitu 100%. Kemudian untuk ND, dia juga mampu memberikan proteksi yang baik ya, dilihat dari uji potensi PD50 terhadap ND. Nah, kemudian selain itu kita juga lakukan uji serologi dengan SN test untuk IBD dan uji HI test untuk ND. Nah, kita lihat di sini pembentukan titer untuk hasil vaksinasi menggunakan vaksin inaktif tadi ya, kita lihat bahwa vaksin tersebut dapat atau menginduksi titer antibodi yang protektif di 3 minggu pas vaksinasi sampai akhir pengamatan, yaitu di 6 minggu pas vaksinasi. Artinya ini bisa memberikan protektivitas pada ayam tersebut. Dan juga untuk ND, ini dari hasil uji HI testnya juga terjadi peningkatan titer dari 3 minggu pas vaksinasi yang protektif sampai akhir pengamatan. Nah, untuk program, baik Pak Yopi, terkait dengan program vaksinasi di ayam petelur ini ada beberapa alternatif ABC. Nah, Bapak Ibu bisa berikan misalkan untuk vaksin Medivac NDT Gumboro L Emulsion di umur 4 hari, kemudian diulang menggunakan vaksin aktif untuk Medivac Gumboro A ya, yang merupakan vaksin intermediate plus. Kemudian, sedangkan pada ayam pembibit atau ayam breeder, kita harus lakukan pengulangan di umur-umur 77-84 dan 112-126 menggunakan vaksin inaktif tadi. Kemudian untuk ayam broiler, di sini juga ada beberapa alternatif. Bapak Ibu bisa berikan untuk vaksin Medivac NDT Gumboro L Emulsion di umur 4 hari, dan kemudian diulang dengan vaksin aktif Medivac Gumboro A. Atau bisa menggunakan PVD. Nah, ini program vaksinasi DOC di umur 1 hari, ini dengan aplikasi menggunakan Spray ya, atau HSS, atau bisa menggunakan DAV atau Daihara Automatic Vaccinator. Nah, kemudian terkait dengan biosecurity ini tentunya kita selalu ingatkan kembali ya terkait dengan penerapan 3 zona, kemudian mengendalikan lalu lintas di sekitar kandang, sanitasi air minum. Nah, ini terkait apabila kita menggunakan vaksin yang dicampur dengan air minum, kualitasnya harus bagus. Kemudian membersihkan dan mendesinfeksi ya peralatan pakan dan peralatan minum. Terkait dengan pemberantasan vektor ini kita bisa menggunakan insektisida, contohnya ada di latrin. Kemudian mengoptimalkan manajemen, karena tadi kita tahu bahwa manajemen terutama di brooding ini sangat menentukan, krusial sekali begitu ya dalam pertumbuhan ayam. Dan terkait kosong kandang tadi sudah saya jelaskan 14 hari dan menjaga kebersihan diri. Nah, lalu apabila sudah terlanjur ayam tersebut terserang Gumboro, apa yang bisa kita lakukan? Tentunya kita harus mengkaling ayam-ayam yang sudah parah, terutama pada ayam broiler ini kita bisa panen ya apabila sudah mendekati umur panen. Dan kita juga bisa mengatasi demam, biasanya akan manifestasi dari Gumboro ini akan timbul demam juga pada ayam. Kita bisa berikan Paramet S ini sebagai penurun panas. Kemudian kita juga support dengan vitamin, contohnya ada Fortevit, Vitastress, dan tentunya kita juga support dengan imunomodulator. Untuk apa? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Contohnya di sini ada Imustim. Dan kita juga bisa berikan air gula 2-5% atau kita bisa berikan gingertol. Nah, gingertol ini dia berisi ekstrak jahe merah dan sorbitol ya. Tujuannya adalah untuk membantu pemulihan energi karena ketika ayam terinfeksi Gumboro dia akan lemas gitu ya, sehingga kita bisa pulihkan energinya dengan pemberian gingertol. Kemudian untuk kasus
di mana ada ginjal bengkak ya tadi. Nah, ini kita bisa berikan antiseptik gitu ya pada saluran kemih, kita bisa berikan gumbonal. Nah, ini untuk mengatasi kebengkakan pada ginjal tadi sehingga mengurangi angka kematian. Dan apabila gumboro ini diikuti oleh infeksi sekunder, misalnya ada infeksi bakterial, kita bisa berikan antibiotik. Nah, antibiotiknya juga harus kita perhatikan pemilihannya, yaitu yang tidak memperberat kerja ginjal. Contohnya ada neomeditril. Nah, untuk kesimpulan dari ulasan yang sudah saya paparkan tadi di awal, maka virus Gumboro ini menyebar hampir di seluruh Indonesia dan didominasi oleh very virulent IBD. Gumboro menyebabkan kerugian yang sangat besar, sehingga perlu upaya pengendalian dengan mengkombinasikan biosecurity dan vaksinasi dan didukung dengan manajemen pemeliharaan yang baik. Medivac NDT Gumboro L Emulsion yang homolog dengan isolat lapang dikombinasikan dengan vaksin Gumboro Live mampu memberi perlindungan terbaik terhadap virus very virulent IBD. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Yopi. Terima kasih.